Setelah binasanya Fir'aun yang memerintah di masa Musa, maka melemahlah kekuasaan para Fir'aun setelahnya. Parsi kemudian menduduki Mesir pada tahun 305 sebelum Masehi. Setelah itu Mesir ditaklukkan oleh Alexander yang Agung. Lalu Mesir berada di bawah pemerintahan Ptolemeus. Menyusul kemudian orang-orang Romawi. Sejak itulah menyebar agama Kristian dan penduduknya kemudian dikenal dengan sebutan Qibti. Kondisi ini terus berlangsung sehingga datangnya pasukan Islam dan melepaskan mereka dari kesesatan. Bab kelima. Jazirah Arab. Orang Arab adalah jenis manusia pertama yang menerima Islam yang kemudian membawa panji-panji dan dakwahnya. Maka sudah sepantasnya jika kita mengenal dan mengetahuinya. Nama Arab diberikan kepada kaum yang hidup di Jazirah Arab. Kita kemudian membahagi Jazirah Arab menjadi dua bahagian sebagaimana yang terdapat dalam buku Tarikh Al-Islam karya Ahmad Syalabi. 1. Jantung Arab. Dia adalah wilayah yang berada di pedalaman, tempat yang paling utama adalah Najd. Kedua, sekitar Jazirah. Penduduknya adalah orang-orang kota. Wilayah yang paling penting adalah Yaman di bahagian selatan, Ghassan di sebelah utara, Ihsa dan Bahrain di sebelah timur dan Hijaz di sebelah barat. Pembahagian orang Arab. Orang Arab berasal dari keturunan Sam. Kemudian mereka adalah orang yang paling berhasil menjaga karakteristik orang-orang Sam. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa Semit. Para sejarawan telah membahagi orang Arab menjadi Arab Baidah dan Arab Baqiyah. Arab Baidah adalah orang Arab yang kini tidak ada lagi dan musnah. Antaranya adalah Ad, Thamud, Tasam, Jadis, Ashab Ras dan penduduk Madian. Nabi-nabi Allah yang diutus kepada Arab Baidah adalah seperti berikut. Nabi Hud alaihissalam. Allah mengutusnya kepada kaum Ad yang tidak lain adalah bangsa Arab. Mereka tinggal di kawasan Ahqaf, kini Hadramaut. Mereka adalah kabilah pertama yang menyembah berhala setelah terjadinya taufan di masa Nabi Nuh. Mereka adalah orang-orang yang berfizikal sangat kuat dan memiliki harta yang sangat banyak dan melimpah. Mereka membina bangunan-bangunan megah dan bercucuk tanam. Mereka melanggar perintah Tuhannya, kemudian Allah mengutuskan Hud sebagai nabi dari kalangan mereka sendiri. Namun mereka mendustakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun." Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Dia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu adalah dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Mereka bertambah banyak dan bertebaran di berbagai tempat sehingga Qahtan bin Ad dan anak-anaknya menyebar di Yaman, kemudian dikenal dengan Ad kedua. Mereka terus tenggelam dalam keingkaran sehingga akhirnya Allah pun menghancurkan mereka. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Allah Ta'ala menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad waktu itu berkelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk kosong.
maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Nabi Saleh alaihissalam, Allah mengutusnya sebagai Rasul kepada kabilah Thamud yang berdiam di kawasan Al-Ala, sebuah kawasan yang berada antara Madinah dan Tabuk. Mereka adalah kaum yang datang setelah kaum Ad binasa. Mereka adalah orang-orang Arab sebagaimana kaum Ad dan menyembah berhala. Allah mengutus kepada mereka nabinya bernama Saleh untuk menyeru mereka kepada tauhid, namun mereka menolak ajakan itu. Dengan penuh sinis mereka meminta kepada Nabi Saleh agar mengeluarkan unta dari sebuah bukit. Ternyata Allah penuhi permintaan Saleh sebagai mukjizat baginya. Namun demikian, ada ahli beriman, mereka malah terus tenggelam di dalam kekufuran. Mereka pun membunuh unta itu. Setelah 3 hari datanglah kepada mereka suara keras dari langit dan satu hentakan yang hebat dari bawah hingga binasalah mereka. Allah berfirman, "Kadzabat Thamud bi taghwaha idh ba'atha ashqaha qala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها." Kaum Thamud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minuman-minumannya. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Allah pun membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah meratakan mereka dengan tanah. Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Nabi Syuaib alaihissalam, Allah mengutusnya kepada penduduk Madian, yakni penduduk Aikah. Mereka tinggal di kawasan barat laut Jazirah Arab, yakni di kawasan wilayah Tabuk dan selatan Jordan. Mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan kerosakan dan dikenal sebagai perompak jalanan. Selain itu juga dikenal sebagai orang-orang yang mengurangi timbangan dan penyembah pohon besar yang berada di tengah Aikah. Maka dikenalilah mereka dengan sebutan orang-orang Aikah. Allah berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan. Kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Jangan kamu kurangi takaran dan timbangan. Mereka terus tenggelam dalam pendustaan, maka Allah menyiksa mereka dengan suara guntur dan sebahagian yang lain dengan awan yang turun. Allah berfirman, فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang beriman yang bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara guntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Di antara umat yang Allah binasakan di Jazirah Arab adalah kaum Hudura yang berdiam di Hadramaut dan Yamamah. Mereka adalah penduduk Ras, sebagaimana Allah berfirman, kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur Rass wa Thamud. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud.